warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinur Anissa dengan nomor NIM 2023-122-0011 dan di sebelah Saya Alfiar Matul Soleha dengan NIM 2023-12-0017. Kami akan mewawancarai seorang direktur dari LKP Professional Broadcasting School yang mana beliau juga salah satu alumni dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Nah, apakah benar nih Ibu dulunya dari alumni Muhammadiyah Surabaya? Oke, ya benar banget. S1 saya dan S2 saya semuanya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Wah, keren nih. Bisa kenal sama Salah satu alumni ya. dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oke. Oke, di sini Bu, pertama-tama kami berterima kasih telah menyempatkan waktu untuk mewawancara Ibu mengenai apa bisnis yang telah Ibu jalani Sampai saat ini. Ya, nah, kalau boleh tahu apa sih Bu Probes dari singkatan bisnisnya Ibu itu? Kepanjangan. Iya, Iya. kepanjangan. Ya, Probes itu Professional Broadcasting School. Jadi sekolah public speaking, penyiaran gitu ya. Itu saya dirikan sejak umur 23 tahun. Jadi Probes ini sekitar 18 tahun ya. Waktu itu pas saya belum kuliah. Saya kuliah itu mungkin agak terlambat di usia 28 tahun, tapi saya yakin tidak ada kata terlambat untuk sebuah ilmu. Jadi saya selesaikan S1 saya di Universitas Muhammadiyah selama 4 tahun dan berhenti sebentar, saya lanjutkan lagi di tahun berikutnya mengambil jurusan yang sama gitu. Kalau boleh tahu jurusan apa Ibu yang ambil waktu Kuliah, oke. Waktu kuliah jurusannya saya di pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, gitu. Oke. Sehingga Ibu mengambil jurusan itu dan bisa mendirikan sekolah penyiar ini ya Bu ya? Kan sebelumnya saya ini dulu, wirausaha dulu. Jadi usia 23 tahun saya buka sekolah broadcasting, baru berjalan 5 tahun, baru saya memutuskan untuk kuliah. Karena saya berpikir bahwa kok saya ini di lembaga pendidikan tetapi saya cuma pendidikannya SMA waktu itu, sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan S1 dan S2 saya di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, kalau boleh tahu kan ya Bu, Ibu kan sebelum kuliah itu memulai wirausaha dulu. Nah, itu Ibu dapat modalnya dari mana? Ataupun Ibu sudah menyiapkan dari awal-awal masa sekolah untuk apa ini namanya? Menabung. Iya, Ya. memulai. Sudah Oke. ada persiapan kah atau dari mana asalnya gitu Bu? Oke. Dulu sih tidak ada persiapan matang. Dulu sebelum saya mendirikan sekolah broadcasting atau penyiaran atau public speaking, mulainya adalah saya ikut orang dulu, gitu kan, ikut orang di sekolah broadcasting. Akhirnya berjalan 3 tahun dan saya memutuskan untuk berwirausaha. Waktu itu ya dibilang modalnya modal apa? Ya modal nekat aja. Yang penting kita mau berusaha ya. Nanti ke depannya kalau sudah berusaha ada sedikit tabungan ya jalanin saja dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan sampai 18 tahun. Wih, keren banget Bu. Berarti modal bonek ya Bu, bondo nekat gitu. Semuanya harus begitu, gitu kan? Harus begitu. Yang penting kemauan dan juga keinginan kita lebih kuat, gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini kan kami untuk melengkapi tugas mata kuliah ya Bu, izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan mengenai manajemen bisnis yang sudah Ibu jalani selama Ibu menjalankan wirausaha. Bolehkah Ibu? Boleh, silakan. Oke. Yang pertama, saya ingin bertanya Ibu, berapa lama sih Ibu itu menempati posisi sekarang yang menjadi direktur sejak pertama kali Probes ini dibangun? Jadi kan sudah 18 tahun. Mulai 2004 sampai sekarang ini ya kurang lebihnya 18 tahun sudah. Langsung karena saya mendirikan sendiri berarti posisi yang paling atas direktur atau pimpinan lembaga itu berada di tangan saya. Jadi mau diapakan saja gitu kan. Tapi itu tidak gampang awalnya gitu ya. Karena memanage karyawan waktunya pertama ya pengajarnya cuma sedikit gitu kan. Sekarang akan tambah banyak kan nggak gampang juga.
Ya. Oke. Baik. Baik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pada posisi Ibu saat ini, nggih, keterampilan manajemen apa yang paling banyak digunakan dalam menjalankan bisnisnya? Kalau kita ini perusahaan bergerak di bidang jasa, yang pasti kalau jasa selain keuangan, semua perusahaan pasti butuh manajemen keuangan yang baik. Tetapi yang karena kita produknya tidak ada produk yang dijual, produk dijual itu berupa jasa, berarti marketing kita itu atau manajemen pemasaran itu penting banget ya. Jadi biar lembaga kita lebih dikenal oleh orang lain gitu kan. Apalagi sekarang ini media sosial sangat luar biasa. Kalau dari awal dulu kita masih iklan di radio, iklan di TV gitu ya. Pamflet gitu Ya Bu, pakai nyebar brosur di mana-mana. Tetapi alhamdulillah dengan adanya sekarang sosial media itu membantu kita untuk iklan secara tidak berbayar melalui Instagram, TikTok sekarang, terus juga Facebook dan lain sebagainya gitu ya. Wah, baik sekali ya. Ya, keren. Keren. Perubahannya sangat keren. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya di cabang manajemen Malaka, Ibu sekarang berperan. Kalau sekarang kan sudah ada sendiri-sendiri gitu kan. Kalau saya sekarang di pimpinan berarti leadernya saja. Kalau bagian keuangan ada sendiri, pemasaran juga ada sendiri, kayak gitu sih. Jadi lebih gampang lagi gitu. Cuman menghandle karyawan itu kan juga nggak gampang. Berarti gitu. masuk ke manajemen sumber daya manusia gitu nggih Bu? Kalau pimpinan semuanya harus handle. Ya, karena nanti muaranya kan ke kita. Jadi dari manajemen keuangan nanti pelaporannya ya di pimpinan lagi. Terus SDM-nya juga bermuaranya ke kami. Terus sampai pemasaran juga bermuaranya ke kami semuanya. Jadi karena saya bukan salah satu manajemen di salah satu bidang, tetapi saya pimpinan, jadi semuanya itu terpusat kepada saya. Kalau sudah menyelesaikan masing-masing pekerjaannya, monitoringnya itu ada di saya, gitu ya. Berarti merangkul semuanya gitu. Iya semuanya, kan nanti pasti ada laporan pertanggungjawaban di situ. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dalam hal faktor-faktor lingkungan eksternal dalam seperti kayak pemasok atau pesaing, pemerintah, pelanggan, serikat kerja, media, menurut Ibu manakah yang paling memengaruhi perusahaan? Begini, sebetulnya banyak faktor, tetapi yang kita pikirkan adalah begini, ketika ada persaingan di perusahaan kami, berarti itu pacuan gitu ya buat kita agar lebih baik. Sekarang ini banyak timbul juga sekolah-sekolah broadcasting. Dulu itu sekolah broadcasting itu cuman beberapa saja yang ada di sini. Tetapi sekarang ini sangat luar biasa. Balai latihan kerja, terus banyak macam sekarang itu banyak yang bermunculan. Sekolah broadcasting aja dulu yang menjadi pesaing kita atau menjadi pesaing kita itu cuma sedikit, cuma 1, 2, 3 gitu ya. Tapi sekarang kan bertambahnya teknologi juga, terus akhirnya banyak juga. Tetapi alhamdulillah di tempat kami ini sekolah broadcasting yang paling lama. Sehingga kita itu satu perizinannya lengkap gitu ya. Kalau di tempat-tempat lain mungkin ya ada beberapa yang belum lengkap. Kalau di tempat kita itu ada mungkin malahan yang tidak berizin. Tetapi Probes sendiri itu izinnya mulai Dinas Pendidikan sampai ke Kemendikbudristek itu sudah sudah ada semuanya. Sudah di ACC gitu. Udah lama, makanya beberapa kali kita itu dipercaya oleh Kemendikbudristek untuk menyelenggarakan program-program pelatihan yang yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi itu diserahkan pelaksanaannya kepada kami, gitu.
Terus Bu, mengenai manajemen bisnis kan pasti menerapkan sistem POAC ya. Sebelumnya Bu, sudah tahu belum untuk sistem planning, organizing, terus actuating, dan controlling? Apakah dalam bisnisnya Ibu ini sudah terterap? Yang pasti semuanya itu kan by riset, Ya. ya kan. Untuk ada proses sebelum, ya kan, yaitu melalui riset dan lain sebagainya, baik riset pasar dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Nggak mungkin dalam arti begini, kita memberikan harga paketan pelatihan, tetapi kita nggak riset juga pasar. Tiba-tiba kita ngasih aja harga, katakannya dalam paket berapa kali pertemuan 5 juta, ya nggak ada yang Minat. ya nggak ada yang minat juga gitu ya, kok mahal banget gitu kan. Pasti melalui proses planning dulu, yaitu melalui proses riset dulu, riset pasar apapun itu ya. Terus yang kedua, pelaksanaan pun juga begitu, kita selalu monitoring instruktur mana aja yang bagus gitu ya, sampai nanti di akhir kita pelatihan itu ada yang namanya kuesioner. Jadi dari kuesioner itu kita bisa membaca instruktur-instruktur mana yang dalam proses pembelajaran itu bagus, mana yang harus diperbaiki. Baik. Gitu. Sampai udah selesai dikontrol juga, itu kontrolnya melalui kuesioner kalau di tempat itu. Tetapi kalau misalnya di manajemen keuangan tetap harus ada kontrol. Kalau tidak kontrol pasti nanti bablas, ya kan, kayak gitu. Oke. Saya pengen tahu sih Bu, apa nilai nilai tonjol perusahaan Ibu dengan perusahaan yang lain? Kayak nilai plusnya dari perusahaan Ibu. Ya. Setiap perusahaan pasti memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, tetapi itu tadi yang saya sampaikan, Probes ini adalah sekolah broadcasting terlama yang masih bertahan hingga saat ini. Dan Probes ini juga sudah bekerja sama dengan beberapa universitas untuk menyelenggarakan pelatihan dan lain sebagainya. Karena kebetulan saya juga selain dosen juga asesor juga gitu ya, jadi kita alhamdulillah Probes ini sudah dipercaya oleh beberapa universitas untuk mengaksesmen tenaga-tenaga pengajarnya, dosen-dosen dan lain sebagainya di bidang public speaking, service excellent, pelayanan prima, sampai beberapa pelatihan yang lain gitu ya. Dan ya alhamdulillah banyak yang sudah kita lakukan, karena memang setiap tahunnya kita selalu harus mengupgrade diri kita, ya kan. Bukan upgrade diri kita saja, tetapi upgrade juga perusahaan ini agar berkembang nantinya gitu kan, agar bisa bersaing dengan yang lain. Wah, ternyata banyak juga ya nilai plus dari perusahaan Probes ini. Saya jadi pengen belajar nih sama Ibu Maria Chandra tentang lebih ke komunikasi ya Bu. Ya, karena sekolah Probes ini memang lebih fokus, maksudnya gini. Sebenarnya banyak pelatihan yang bisa kita lakukan, tetapi ada beberapa yang paling banyak diminati sekarang ini adalah di bidang komunikasi. Ya, yang sering kita lakukan adalah komunikasi. Baik MC, moderator, kayak begitu ya, public speaker, terus TOT dan lain sebagainya, itu kan berhubungan dengan public speaking. Itu yang mungkin lebih banyak diminati oleh teman-teman yang lain gitu ya. Bagaimana Mbak Nis? Mbak Nis apa minat untuk belajar public Boleh. speaking? Karena masih agak gagu ya kalau Dan public speaking ini juga sangat dicari ya teman-teman untuk zaman sekarang, zaman-zaman kita, apalagi kita kayak Gen Z itu suka banget untuk belajar hal baru gitu. ya. Oh iya Bu, sebelum itu pencapaian yang udah diraih dari Probes sendiri. Probes sendiri? Probes ini yang diraih ya. Jadi begini, Probes ini salah satunya adalah yang dipercaya oleh kementerian untuk menggarap beberapa proyek pelatihan yang tidak berbayar, semuanya itu dibiayai oleh kementerian, sampai bagaimana uji kompetensi juga itu dibiayai oleh kementerian, itu pelaksanaannya adalah kita. Jadi beberapa lembaga, mungkin banyak lembaga yang lebih besar
ada banyak sekolah-sekolah yang lebih, maksudnya banyak, ada sekolah perhotelan, ada sekolah dan lain sebagainya. Tetapi kami ini adalah salah satunya yang dipercaya oleh Kemendikbudristek untuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat gitu. Dan satu lagi, kita itu sering dipercaya oleh Dinas Pendidikan untuk peserta didik kita untuk nge-MC di beberapa event yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait gitu. Wah, ternyata banyak sekali ya. Paling jauh dari kota mana nih, Bu? Iya, Bu. Kenapa? Pelatihan kita. Iya. Pelatihan kita kemarin paling jauh ada di Kalimantan Selatan. Waktu itu kita pegang LPMP, ya, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Itu di Kalimantan Selatan gitu. Cukup dah. Cukup. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah Ibu Mary berikan kepada kami. Ya. Maaf ya Bu agak. Jadi Cukup memberi insight baru iya. untuk kami yang ingin belajar lebih dalam lagi terhadap ilmu public speaking. Saya jujur Ibu, saya juga kadang-kadang masih gugup dalam ilmu public speaking itu. Iya. Masih banyak belajar. Gitu. Oke, terima kasih Terima Ibu kasih, Bu. atas waktunya. sekian beberapa pertanyaan dari kami dan Oke. semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Oke, terima kasih. Oke, Bu, saya mau minta satu kalimat aja untuk teman-teman saya mungkin dari kampus Universitas Muhammadiyah yang sedang merintih menggapai cita-cita. Siapa tahu kan dari kalimat yang Ibu berikan bisa membawa mereka menggapai cita-cita seperti itu. Oke, gitu ya. Intinya adalah buat teman-teman semuanya, jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Ketika kita mencoba gagal dan mencoba gagal, itu ada proses pembelajaran buat kita semuanya. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang mau berusaha. Dan insya Allah dari orang-orang yang kuat dan berusaha itu akan menuju kesuksesan buat kita semuanya. Amin. Oke. Baik, kami tutup untuk sesi tanya jawab di hari ini. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Jangan lupa like ya. Like, comment, and subscribe. Dan kami selaku pembawa acara Mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.